Kita berhasil! Kita berhasil! Iya, Rama. Tubuhku, wajahku, aku sudah menjadi manusia. Aku sudah menjadi manusia, Rama. Kamu. Pangeran sayang, akhirnya kau sekarang bisa menjadi permaisuri Barma Wijaya. Tidak disangka putri raksasa menjadi Ratu Sundagaluh. Kamu harus berhasil menjadi permaisuri Barma Wijaya. Dekati dia dan menikahlah dengan dia. Putriku, kamu tidak perlu ragu. Rama dan Ambu akan selalu mendampingimu. Baiklah, jika itu keinginan Rama dan Ambu, aku akan melakukannya. Tapi itu semua aku lakukan demi kekuasaan, bukan demi cinta. Kamu tenang saja, anakku. Yang paling penting di dunia ini adalah kekuasaan. Cinta akan didapat dengan mudah kalau kita sudah berkuasa. Hai raksasa, kalian jangan bahagia dulu. Siapa itu? Kalian tidak perlu tahu. Mau apa kamu? Tugasku adalah memperingati kalian. Memang benar, kalian akan jadi seperti manusia untuk selamanya. Tapi setiap purnama, kalian harus bertapa di bawah cahaya bulan di tempat ini. Kalau tidak, akan menjadi raksasa kembali. Baiklah, kami akan melakukannya. Satu hal lagi yang harus kalian ingat. Apa itu? Jauhilah cermin, karena wujud asli kalian akan terlihat di sana. Baiklah, kami akan selalu mengingat hal itu. Sekarang, kita jalankan tugas kita. Baik, kamu. Yang jelas besok, Barma Wijaya akan berburu di hutan ini. Dan kamu harus pintar-pintar mengambil hati dari Barma Wijaya. Ternyata kalian hebat juga. Gusti Pati Irmantara, kenapa Gusti Pati datang ke sini? Mengapa tidak memanggil hamba ke istana? Ada hal penting yang harus aku bicarakan padamu. Hal penting apa itu, Gusti? Besok siang, kakangku tercinta akan pergi ke hutan untuk berburu. Gusti tenang saja. Besok si pemburu akan berubah menjadi emas. Itu yang selalu kamu katakan. Tapi nyatanya apa? Kita selalu gagal. Berwangsa-wangsa selalu begitu. Maaf Gusti, rencanaku tidak pernah gagal. Namun satu kata, takdir. Tapi aku yakin kali ini rencanaku akan berhasil. Gusti Prabu pasti akan. Jangan sekali-kali kamu panggil dia dengan Gusti Prabu.
Maaf Gusti, maaf. Karena hanya ada satu Gusti Prabu, yaitu aku. Baik Gusti, baik. Sekarang Gusti bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang Gusti Prabu. Karena aku yakin rencanaku kali ini pasti dia akan gagal. Laksanakan tugasmu dengan baik. Kamu sudah ingin kunaikkan jabatan jadi Tumenggung, kan? Baik. Siapa yang berani mempermainkan aku? Keluar! Maaf, Gusti Prabu. Orang itu adalah aku. Siapa kamu? Buka topengmu, pengecut! Aku hanya akan membuka topengku setelah Gusti Prabu mati. Biar Gusti Prabu mati penasaran. Jadi kau ingin membunuh? Bukan aku. Kalau aku mau, aku bisa menusukmu dari belakang. Tapi itu bukan sifat seorang ksatria. Sekarang buka topengmu. Tapi Gusti janji tidak akan membunuhku. Diam! Ikuti perintahku. Maafkan aku, Kak. Aku memang senang menusuk dari belakang. Hampir saja kita gagal lagi. Dan itu semua adalah karena kamu.
akan kulibas lehernya. Aku tidak mau ada yang berpikir dia mati dibunuh. Biarkan saja dia di sini, menjadi santapan hewan buas. Baik, Gusti. Di mana dia? Kenapa dia belum muncul juga? Aku juga tidak tahu. Seharusnya Barma Wijaya sudah muncul dan melintasi hutan ini. Dan ini sepertinya ada yang nggak beres. Ayo pergi. Aku mencium bau manusia di sini. Iya, Ambu juga menciumnya. Jangan-jangan dia adalah Barma Wijaya. Abu, lihat itu! Itu! Kakang Prabu, Calon menantuku, apa yang terjadi pada dirimu? Ada luka bekas panah. Berarti ada yang mencoba membunuhnya. Rama, tapi dia masih hidup. Lebih baik kita bawa dia. Ayo. Yunda, makanlah buah ini. Paling tidak, untuk mengisi perutmu yang kosong. Simpan saja Dimas buahnya. Aku tidak lapar. Sebenarnya, apa yang membuat Yunda cemas seperti ini? Ini sudah sangat larut malam, Dimas. Tapi suamiku belum pulang. Yunda, Akang Barma Wijaya hanya sedang berburu. Percayalah, tidak akan ada bahaya yang mampu menerpanya. Tapi perasaan aku tidak enak, Dimas. Akang Barma Wijaya adalah kesatria yang hebat. Tidak ada satupun orang yang mampu mengalahkannya. Jadi Yunda tidak perlu cemas. Dia pasti akan segera kembali. Aku akan menunggunya. Sampai mati pun kau tunggu, Barma Wijaya tidak akan kembali. Di mana aku? Gusti Prabu, berbaring saja dulu. Jangan banyak bergerak. Siapa kamu? Ini putri kami satu-satunya, Gusti Prabu. Kenapa aku bisa di sini? Semalam, saat kami perjalanan pulang, kami melihat Gusti Prabu tergeletak terluka di dalam hutan. Iya, aku ingat. Banyak sekali orang yang menyerangku. Terima kasih atas pertolongan kalian. Aku akan membayar semua hutang nyawa ini. Tuan tidak akan bisa memenuhi permintaan kami. Aku ini adalah seorang raja. Tidak ada yang tidak bisa aku berikan kepada orang yang sudah menolongku. Aku Barma Wijaya. Aku bersumpah. Aku akan memberikan apapun yang kalian minta. Karena kalian sudah menyelamatkan nyawaku. Sumpah Gusti Prabu sudah terucap. Tidak pantas bagi kami untuk meragukannya lagi. Katakan apa yang kalian inginkan. Kami hanya berharap
Gusti Prabu mau memberikan kesempatan kepada putri kami untuk mengabdikan hidupnya kepada Gusti Prabu selamanya. Tenanglah Singgasanaku. Kamu tidak akan kosong lagi. Karena aku yang akan mendudukimu. Dan sudah Galuh akan berada di dalam genggaman tanganku. Tuan, Ada apa? ada berita penting, Tuan. Katakan. Tuanku Parma Wijaya sudah kembali, Tuan. Akhirnya kamu kembali. Akhirnya kamu kembali. Iya, istriku. Sia! Dia benar-benar kembali. Adikku. Akang, kenapa baru kembali? Kenapa kakak? Aku terluka. Ada sekelompok orang yang menyerangku di hutan. Semua prajurit yang kubawa mati. Siapa yang berani melakukan ini semua, Kang? Aku tugaskan padamu untuk melacak siapa mereka. Hadapkan padaku, hidup atau mati. Baik, Kang. Siapa dia? Aku berutang nyawa padanya dan juga keluarganya. Perkenalkan, nama hamba Dewi Pangrenyep, Tuan Putri. Dewi Pangrenyep. Katakan bagaimana caranya. Aku berterima kasih padamu. Tidak perlu, istriku. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa aku boleh tahu? Apa keinginan Dewi Penyelamatmu, kakak? Dia ingin menikah denganku. Dan aku sudah menikahinya. Dia berhasil kembali ke istana. Dan rencana kita sudah gagal total. Ini semua karena kedua orang tua Dewi Pangrenyep. Jangan salahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Bukankah itu keputusan Tuhan untuk meninggalkan Parma Wijaya di hutan itu? Kamu ingin melawanku, ha? Ampun, Tuhan harus tenang dulu. Aku tidak bisa tenang sebelum melihatnya mati di tanganku sendiri. Aku akan mencari cara untuk membunuhnya. Tapi itu jika aku selamat dari cegahan Tuhan. Aku sudah punya rencana baru. Rencana apa itu, Tuhan? Pertama, kamu harus menyingkirkan kedua orang tua Dewi Pangrenyep. Lalu, bagaimana dengan Parma Wijaya? Aku yang akan menyelesaikan. Aku akan menjalankan rencana di dalam istana.